Coba Bu ngomong Bu. Tes 1 2. Tes tes tes. Tes tes tes. Cek cek. Yang diaktifkan salah satu saja, HP-nya jangan dihidupkan, itu suaranya double. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara webinar dengan tema Kajian Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan launching CLC Studies Semarang 5 November 2020. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Haji Muhsin Jamil MAG, yang kami hormati Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajaran Wakil Dekan dan seluruh pimpinan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang. Yang kami hormati para narasumber, Profesor Susi Dwi Haryanti SH LLM PhD, pakar hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran Bandung. Yang kami hormati Dr. Zainal Arifin Mohtar, pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan Siti Rahma MH dari YLBHI Jakarta. Tak lupa kami sapa kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir dan bergabung bersama kami melalui link Zoom Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang, yang terdiri dari para akademisi dari berbagai fakultas hukum perguruan tinggi di Kota Semarang, beberapa lembaga bantuan hukum, dan mahasiswa serta para pemerhati konstitusi. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pembukaan webinar pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Semoga kegiatan webinar dan launching CLC Studies pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Islam Negeri Wali Songo. Hadirin dimohon berdiri dan ikut menyanyikan.
Demokrasi pada masa reformasi 98. Matahari menyambut hari baru, langit tersenyum dan tergugur. Engkau kebanggaan, wahai Allah dan kesatuan ilmu landasanmu. Syukur alhamdulillah, limpahan rahmatnya, Allah kami di UIN tercinta. Syukur alhamdulillah, landas ilmiah. Universitas Islam Negeri Wali Songo, pensiunan berwawasan pandang, masa depan dan gemilang. Jayalah Universitas Negeriku, jayalah Universitas Islamku. Jayalah kampus Wali Songoku, jayalah kampus hijauku. Jayalah kampus Hadirin, dipersilahkan duduk kembali.
Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus melaunching CLC Studies. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Arja Imroni MAG, disilahkan. Ini lebih bareng-bareng kalau betul. Haryanti SH, LLM, PhD, ahli hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran. Selamat datang Ibu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Yang kedua, Waalaikumsalam. Yang kedua, yang terhormat dan yang terpelajar Dr. Zainal Arifin Mukhtar, SH, LLM, dari pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selamat datang Pak Dr. Zainal. Yang ketiga yaitu Ibu Siti Rahmah, MH dari YLBHI yang kita muliakan. Juga moderator kita Mbak Anissa Nindya Hayati SH dari Patiro. Para peserta webinar semua, para dosen Fakultas Syariah dan Hukum, para kajur, para sekjur, apalagi sebelah kanan kiri saya para wakil dekan yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam satu webinar untuk membahas satu persoalan hukum yang saya kira ini menjadi perbincangan yang sangat penting untuk sayang kita lewatkan. Kita tahu bahwa pada hari Senin yang lalu, yaitu pada tanggal 2 November, Pak Presiden Joko Widodo telah menandatangani RUU Cipta Kerja sehingga hari ini sejak tanggal itu sudah resmi menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Secara garis besar, undang-undang itu berisi 15 bab dan 186 pasal. Tentu saja perdebatan mengenai Omnibus Law atau dalam bahasa orang syariahnya disebut Al-Qanun Al-Jami' itu tentu saja begitu ini legislasi perundang-undangan ini yang dianggap tergesa-gesa karena penyusunan Omnibus Law itu sebenarnya adalah sebuah proses yang mestinya dilakukan dengan sangat teliti karena bagaimana melakukan sinkronisasi banyak undang-undang di dalam satu undang-undang ini tentu saja membutuhkan kajian yang tidak sederhana. Nah, karena itu maka kita melihat di dalam media sosial, di dalam dunia atau berita-berita, kita melihat begitu undang-undang ini disahkan, tetap saja masih menyisakan persoalan-persoalan yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengenai sebagian pakar yang telah mengkaji ini membahas mengenai beberapa pasal-pasal yang kontroversial, khususnya terkait dengan persoalan ketenaga kerjaan. Sebenarnya
Omnibus Law ini tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan, tetapi di dalamnya juga ada sedikit pasal tentang pendidikan yang juga menjadi persoalan di kalangan para pengelola lembaga pendidikan. Nah, karena itu maka diskusi ini saya kira memiliki arti penting untuk apa? Untuk melakukan kajian secara akademis. Para insan akademis tidak boleh tinggal diam untuk melakukan kajian-kajian yang kemudian hasil kajian itu tentu akan kita sosialisasikan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat sebenarnya apa yang terjadi di dalam Undang-Undang Omnibus Law ini. Nah, perdebatan-perdebatan yang sudah ada tentu saja akan lebih menarik kalau kemudian ketika undang-undang ini sudah diundangkan dan sudah resmi ditandatangani oleh Pak Presiden Jokowi dan sudah masuk kepada lembar negara dan undang-undang ini menjadi undang-undang nomor 11 tahun 2020, tentu saja masih banyak persoalan-persoalan yang bisa dibahas dan kemudian apa tindak lanjut jika kemudian undang-undang ini dianggap bermasalah. Agar kemudian langkah-langkah yang ditempuh oleh warga negara, masyarakat khususnya kalangan akademis itu kemudian melakukan langkah-langkah yang juga konstitusional. Kami sangat berterima kasih kepada para panitia yang telah bekerja keras untuk suksesnya webinar ini. Dan yang kedua tentu saja terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para narasumber yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian yang kita tahu Prof. Susi Dwi Haryanti ini kesibukannya sangat luar biasa. Tentu pembahasan mengenai undang-undang ini beliau selalu menjadi perhatian di berbagai media. Demikian juga Pak Dr. Zainal Arifin Mukhtar dengan kesibukannya diundang seminar kemana-mana untuk berbicara tentang Omnibus Law ini terutama. Terima kasih masih menyisakan waktu untuk ikut hadir di webinar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang, juga kepada Ibu Siti Rahmah dan juga Mbak Anissa Nindya Hayati SH. Semuanya sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan nanti kami mohonkan kepada Bapak Dr. Muhsin Jamil selaku Wakil Rektor 1 UIN Wali Songo Semarang untuk memberikan keynote speech dan kemudian membuka webinar ini secara resmi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini sebelum webinar kita mulai, kita memasuki sesi webinar, maka kami atas nama Dekan Fakultas Syariah akan meresmikan berdirinya lembaga studi hukum dan konstitusi yang kita namai dengan CLC Studies, yaitu Center of Law and Constitution Studies. Lembaga ini didirikan tentu saja sebenarnya cikal bakalnya sudah ada sejak lama, diskusi-diskusi, kajian-kajian terhadap undang-undang, terhadap konstitusi, sudah sering dilakukan oleh para dosen yang berkumpul di dalam rumpun ilmu hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, namun selama ini belum ada lembaganya yang kemudian bisa menjadikan diskusi ini menjadi lebih efektif dan efisien. Karena itu maka kita bersepakat Fakultas Syariah dan Hukum membentuk lembaga namanya CLC Studies. Harapannya ke depan CLC Studies ini akan menjadi pusat kajian tentang hukum dan konstitusi yang akan memberikan arah yang terbaik bagi proses konstitusi maupun kajian-kajian di bidang hukum yang lainnya di Fakultas Syariah dan Hukum. Dan untuk ini mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah sebagai tanda resminya di launching CLC Studies
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching CLC Studies kami resmikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang. Untuk launching ini saya persilakan ada sedikit tayangan video untuk menjadi tanda bahwa CLC ini telah berdiri di Fakultas Syariah. Silakan. Ganti nama mana ya? Lupa. Rename. Mana ya? Itu di mana? Zoom lah. Tekan masuknya mana? Ini. Nah, setelah tuh rename. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena ada kesalahan teknis, saya kira nanti bisa ditayangkan pada tahun depan atau lain waktu. Karena itu maka saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, dan ucapan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah menjamin dan menjadikan acara ini menjadi lancar. Sekian dari kami, akhirul kalam, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kami hormati Bapak Dr. Teddy Muhammad Muslim Jamil MH. Tes, apakah bisa didengar? Halo, apakah bisa didengar? Halo, apakah bisa didengar? Bisa didengar Pak Muhsin. Bisa Pak. Bisa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd, yang sangat saya hormati Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Kiai Haji Arja Imroni, yang saya hormati para wakil dekan,
Yang sangat saya hormati para narasumber dari Pajajaran. Yang pertama adalah Profesor Susi Dwi Haryanti, yang kedua dari UGM, Dr. Zainal Arifin Muhtar, kedua-duanya selaku pakar hukum tata negara. Yang saya hormati teman kita dari YLBHI, Ibu Siti Rahma, tidak lupa moderator Bu Anissa Nindya Hayati, seluruh peserta seminar dari berbagai kalangan, ada mahasiswa, ada dosen, dan para pemerhati hukum di Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT karena atas perkenaannya pagi hari ini kita bisa mengikuti salah satu kegiatan penting yang ditujukan dalam rangka untuk merespon isu-isu kontemporer yang terkait dengan kehidupan kebangsaan kita yang terus-menerus bersifat dinamis, dan hari ini kita akan merespon salah satu hal yang menjadi perhatian luas masyarakat Indonesia terkait dengan telah ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salam dan salam semoga tetap tersurahkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa poin, tentu saya atas nama pimpinan Universitas Islam Negeri Wali Songo, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Fakultas Syariah dan Hukum dikomandani oleh Pak Dekan, Kiai Haji Arza Imroni, atas inisiatif-inisiatif yang terus berlangsung selama pandemik tiada hentinya untuk melakukan proses-proses kegiatan akademik dalam rangka untuk menunjukkan responsi perguruan tinggi dalam perspektif akademik untuk memastikan perguruan tinggi ini punya kontribusi besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekali lagi saya apresiasi karena tidak mudah sesungguhnya merespon hal-hal begini di tengah-tengah ya segala keterbatasan. Hari ini saja misalkan kita melakukan webinar, tampaknya keterbatasannya diantaranya adalah mengenai tata cara kita melaksanakan webinar sehingga masih ada yang suaranya gemblondang ke sana kemari. Itu harus menjadi perhatian kita. Tapi nggak apa-apa karena ini harus harus diperbaiki terus-menerus. Yang kedua, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya kira mungkin bisa menjadi pijakan kita untuk diskusi dalam waktu ke depan ini. Tadi Pak Dekan sudah menyampaikan poin penting bahwa sungguhnya yang namanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu undang-undang yang menyedot banyak perhatian karena aspek yang terkandung di dalamnya itu paling tidak ada 11 klaster kan kira-kira begitu. Yang kemudian kehendaknya untuk merangkum sekian banyak persoalan, maka banyak hal yang muncul di situ. Bukan hanya perkara isi dan prosedur, tapi juga menyangkut siapa-siapa yang berkepentingan terhadap undang-undang ini. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan perspektif saja bagaimana kita mesti melakukan proses kajian terkait dengan kajian akademik ini. Tentu saya menyadari sepenuhnya bahwa background saya itu bukan ahli tata negara, background saya adalah filsafat dan spesifik lagi adalah tapi sebagai bagian dari anak bangsa dan saya tahu persis hari ini persoalan kepakaran saya nggak tahu itu betul apa enggak yang disebut dengan matinya pakar, sehingga orang bisa bicara apa saja meskipun saya kira dari konteks akademik mestinya kita harus menyadari betul pembicaraan yang tidak didasari atas kepakaran menjadi sesuatu yang menurut saya bisa dipertanyakan akurasi, validitas maupun kebenarannya dari sudut ilmiah. Tapi nggak apa-apa, ini bagian dari kontribusi kita untuk mendiskusikan, menjaring pandangan-pandangan yang mungkin saja tidak terkait secara langsung dengan kepakaran, tapi idenya terkait betul dengan persoalan pelaksanaan undang-undang ini. Saya ingin menyampaikan dua hal, dan ini biasanya dua hal ini adalah sebuah pendekatan yang lazim dalam pendekatan studi yang terkait dengan kehidupan bangsa-bangsa kolonial. Nah, saya ingin kajian ini ke depan mestinya harus dipastikan bukan semata-mata responsi sesaat atas tanda tangannya undang-undang ini. Karena kalau itu hanya responsi itu maka sesungguhnya
setelah bukan uji pengajuan ya ke Mahkamah Agung melalui judicial review. Nah, nanti akan ada proses panjang dan ini kita juga bisa berpartisipasi. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah dua hal yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, kita memang membutuhkan parameter-parameter yang itu sebenarnya sudah kita miliki dalam rangka untuk memastikan apakah produk undang-undang yang kita bikin, yang dibuat oleh bangsa dan negara ini adalah satu produk undang-undang yang mencerminkan jati diri bangsa. Nah, maka kemudian studi postkolonial misalkan itu menghendaki ada pendekatan konstitusi di satu sisi, juga ada pendekatan agensi. Jadi melalui dua pendekatan inilah saya kira kita bisa mengukur apakah undang-undang yang kita bikin itu betul-betul mencerminkan kehendak konstitusional dan juga kehendak dari masyarakat kita secara luas, yang dengan kata lain adalah mencerminkan stakeholders yang berkepentingan terhadap produk undang-undang yang kita bikin. Nah, untuk yang pertama, parameter konstitusional misalkan, saya kira bangsa ini kan sudah bersepakat dengan dua landasan penting yang mengatur dan ini menjadi landasan utama dalam proses penyusunan undang-undang. Yang pertama adalah landasan yang bersifat statis, kita tahu semua kita punya Pancasila gitu. Maka parameter Pancasila sebagai instrumen tool of analysis bagi undang-undang, apakah undang-undang itu mencerminkan kepribadian bangsa atau tidak menjadi penting ya. Dari landasan statis ini kita bisa mengukur menganalisis kemungkinan ada atau tidak 5 hal penting dalam undang-undang kita. Yang pertama tentu aspek ketuhanan, yang kedua aspek kemanusiaan, yang ketiga adalah persatuan, musyawarah atau gotong royong, yang keempat dan yang terakhir adalah keadilan sosial. Setiap produk perundang-undangan harus merefleksikan landasan statis yang menjadi penting dalam seluruh proses penyusunan undang-undang ini. Setiap undang-undang yang hasilnya tidak mencerminkan kelima landasan statis itu tentu dalam istilah kita tentu bisa disebut sebagai cacat secara filosofis ya. Karena falsafah hidup bangsa kita ini adalah landasan statis yang tercermin dalam Pancasila itu. Saya kira ini menjadi penting. Apakah undang-undang yang kita ciptakan itu betul-betul merefleksikan asas norma ketuhanan, norma kemanusiaan, norma persatuan, gotong royong, musyawarah dan keadilan sosial. Nah, saya kira kontroversinya menjadi banyak. Salah satu contoh saja misalkan bisa kita ambil tentang keadilan sosial. Sebenarnya yang hendak dituju oleh undang-undang ini siapa? Apakah undang-undang ini betul-betul menjadi landasan bagi penciptaan kehidupan yang adil? Misalkan dilihat dari proses maupun dilihat dari aspek formil maupun aspek materialnya. Dilihat dari aspek formil misalkan siapa sih yang terlibat dalam proses pembuatan undang-undang ini. Dari aspek materialnya misalkan siapa sih yang hendak dilindungi, karena salah satu kepentingan dari proses pembentukan undang-undang adalah perlindungan. Siapa sih yang hendak dilindungi oleh undang-undang ini. Jadi ini menjadi penting untuk diukur. Parameter-parameter statis ini menjadi penting untuk digunakan sebagai tool of analysis dalam melihat undang-undang kita. Apalagi nanti kalau terjadi judicial review, saya kira bisa menjadi argumen penting, argumen filosofis apakah undang-undang ini mencerminkan dibangunnya satu sistem aturan yang berdasarkan atas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, gotong royong atau musyawarah dan keadilan atau tidak. Saya kira ini yang pertama. Yang kedua, saya kira kita juga punya 4 landasan dinamis yang ini sudah diakui sebagai salah satu juga pilar penting, fondasi penting dalam proses pembangunan hukum. Yang pertama, undang-undang itu mesti harus bertujuan untuk apa? Untuk melindungi. Saya kira landasan dinamis mengenai menyejahterakan ini penting. Nah, yang ketiga, saya kira undang-undang juga harus berfungsi sebagai salah satu cara untuk mencerdaskan bangsa. Karena dalam undang-undang mesti harus diatur bukan hanya aturannya, tapi juga mengenai penanganan kalau ada ada pelanggaran kan.
Maka sekali lagi undang-undang juga berfungsi untuk mencerdaskan bangsa agar menjadi masyarakat yang beradab, masyarakat yang taat terhadap seluruh prinsip-prinsip yang sudah diproduksi oleh negara. Kemudian yang terakhir, fungsi landasan yang harus digunakan dalam rangka perumusan undang-undang itu adalah landasan untuk menertibkan lah. Jadi aturan dibuat dalam rangka untuk membuat ketertiban dalam banyak aspek. Kalau dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada 11 klaster, untuk 11 klaster inilah yang hendak diatur secara tertib dan banyak hal kan. Kalau misalkan di investasi, konon kata Pak Jokowi itu kan yang sering kali diulang-ulang, terjadi tumpang tindih antar peraturan ya, undang-undangnya, peraturan pemerintahnya, bahkan sampai kepada itu menjadi persoalan, tumpang tindih aturan sehingga mempersulit investasi. Ada kondisi situasi di mana hukum kita seperti belantara sehingga orang-orang yang hendak investasi itu merasa tidak memiliki kepastian, baik kepastian masa depan maupun kepastian hukum. Nah, saya kira undang-undang ini penting untuk menertibkan kehidupan yang semacam ini. Nah, saya kira inilah yang menjadi parameter konstitusi ya, apakah undang-undang itu betul atau tidak. Kalau pakar hukum kan sudah banyak ngomong tentang dua hal ya, nanti kalau judicial review. Yang pertama adalah formil yang terkait dengan prosedur, yang kedua adalah uji material ya, terkait dengan aspek filosofi sampai konten isi yang harus dipastikan apakah bertentangan satu sama lain atau enggak, bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Saya kira ini aspek-aspek penting untuk menjadi tool of knowledge. Yang kedua, aspek konstitusional, tak kalah penting menurut saya adalah melakukan proses kajian terhadap agensi. Siapa sih agen-agen yang sangat terlibat dan berkepentingan terhadap perumusan undang-undang ini. Banyak orang mengklaim bahwa representasi dalam perumusan ini belum mencerminkan belum representatif ya. Meskipun sudah, kalau dari segi prosedur saya membaca itu 64 diskusi, pertemuan, rapat itu dilakukan dalam rangka untuk mengundang pikiran, mengundang masukan, kritikan dan sebagainya. Namun ternyata ketika dikeluarkan masih saja kontroversi. Masih menduga bahwa meskipun prosedur sudah ditempuh, tapi mungkin agensi dalam perumusan undang-undang itu belum merepresentasikan seluruh stakeholders yang memang berkepentingan terhadap undang-undang itu. Nah, silakan nanti dikaji secara baik sehingga dari segi konstitusi maupun agensi itu undang-undang ini seperti apa sesungguhnya dan apa rekomendasi yang bisa kita munculkan. Itulah dua hal yang menurut saya bisa menjadi tool of analysis, yaitu aspek konstitusional dan aspek dari agensi yang mungkin bisa kita kaji. Nah, saya harus hormati, apapun kejadian oleh Presiden pada 20 ya, tentu masih ada saja respon masyarakat terhadap undang-undang ini, baik respon berupa gerakan-gerakan demonstrasi, aksi, maupun ekstra di luar jalur hukum ya. Namun demikian juga ada aksi-aksi yang di dalam hukum ya, yang dalam koridor hukum yang disebut dengan upaya peninjauan kembali, upaya judicial review ya, sangat baik ya, meskipun kita mengetahui ada beberapa masalah, sejumlah masalah muncul dari masalah-masalah yang teknis seperti salah ketik ya. Ini kemarin banyak di blow up itu yang pasal 6 ya. Sampai masalah-masalah yang terkait dengan pilihan waktu, strategi launching undang-undang ini yang oleh sebagian orang dikritik kayak peta umpet ya, kenapa harus malam hari dan sebagainya. Ini sejumlah masalah yang muncul dari undang-undang ini yang mungkin lebih persoalan yang teknis sekali. Tapi yang serius tentu adalah memastikan bagaimana undang-undang ini apakah bisa diterima di waktu yang akan datang setelah proses-proses panjang di masa lalu dan akan ada proses lanjutan karena sangat mungkin diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Itu saya kira penting harus diselesaikan. Apapun yang terjadi, saya kira karena pemerintah sangat confidence, tentu beberapa hal juga mesti kita buka kemungkinannya untuk dilakukan. Dari mulai kalau masyarakat akademik tentu yang penting adalah menggali seluruh aspirasi, pandangan-pandangan kritis mengenai undang-undang ini, ya. Dan saya kira
pemerintah mestinya bisa membuka kemungkinan agar pandangan-pandangan kritis itu diakomodasi, tentu dalam berbagai macam turunan kalau nanti tidak berubah, karena undang-undang ini kan meniscayakan beberapa pendelegasian ya ke dalam peraturan-peraturan yang lain, dan kalau itu tetap diberlakukan, tidak ada masalah ya setelah di judicial review, maka mau tidak mau yang harus dikawal adalah mengenai peraturan-peraturan lain yang merupakan tindak lanjut dari undang-undang ini atau undang-undang lain yang memang relevan dengan undang-undang ini yang akan dibentuk. Kemudian saya kira yang tak kalah penting tentu adalah kalau ini diberlakukan, dan memang sekarang sudah mulai berlaku, dan proses yang dikehendaki masyarakat melalui judicial review juga sangat mungkin masih tetap berjalan. Tak kalah penting adalah sosialisasi dengan cara yang sangat mudah. Hari ini kan orang nggak mau baca aturan-aturan yang jelimet panjang gitu. Orang-orang itu lebih suka flyer, lebih suka kalimat-kalimat pendek yang disebar lewat WA. Nah, saya kira sosialisasi lewat media yang mudah dibaca oleh masyarakat itu menjadi penting ya. Saya kaget itu. Jadi undang-undang yang begitu penting itu diskusinya menjadi diskusi yang remeh-temeh di media sosial yang kemudian, dan itu diterima oleh masyarakat luas dan kemudian menjadikan berbagai pihak yang terkait dengan proses perumusan undang-undang ini menjadi babak belur. Nah, oleh karena itu saya kira ke depan dibutuhkan satu proses sosialisasi dengan cara-cara yang mudah ditangkap oleh masyarakat, sehingga pada saatnya ketika undang-undang ini betul-betul diberlakukan, tidak menyisakan masalah, terutama reaksi-reaksi yang tidak dibutuhkan dalam proses implementasinya. Saya kira itu Pak Dekan yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi atas nama pimpinan saya mengucapkan terima kasih terutama kepada narasumber yang telah memberikan kesempatan bagi UIN Wali Songo untuk belajar ya di tengah-tengah situasi yang kompleks dan serba sulit ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan marilah kajian akademik mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pusat Telaah Informasi Regional Semarang. Waktu dan tempat kami silahkan kepada Mbak Anissa. Oke, cek masuk. Cek masuk. Masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini kita akan mengadakan webinar terkait dengan kajian akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Sebelum melangkah pada kegiatan webinar, izinkan saya sebagai moderator dalam kegiatan hari ini, Anissa Nindya Hayati dari Patiro, menyampaikan salam terlebih dahulu. Yang saya hormati tentunya adalah Wakil Rektor yang telah membuka kegiatan hari ini, yaitu Bapak Dr.
Bapak Dr. Ikhmuhsin Jamil, dan tentunya yang saya hormati ada Bapak Dr. Arja Imroni selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan tentunya kepada seluruh peserta yang telah masuk pada forum Zoom dan juga bergabung melalui YouTube untuk mengikuti kegiatan webinar hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada para narasumber yang sudah hadir. Apa Ibu Siti Rahma sudah hadir? Ya, halo Selamat Mbak pagi, Nisa. Bu. Pagi. Ibu Siti Rahma dari YLBHI. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu nih Bu buat YLBHI yang ke-50 tahun ya Bu. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Nanti Semoga panjang sama-sama. umur Bu, panjang umur perjuangannya yang jelas. Saya sekarang Amin. jadi ngefans Bu sama Ketua YLBHI, Mbak Aswin. Selain beliau Iya. suaranya merdu dalam memperjuangkan hak masyarakat, ternyata suaranya merdu juga ya Bu ketika menyanyi ya Bu. Sampaikan Iya, salam penyanyi. pada Mbak Aswin. Selanjutnya saya ingin menyapa narasumber kita yang kedua, ada Prof. Susi Dwi Harijanti, SHLLM, PhD, dari Universitas Pajajaran, selaku pakar hukum tata negara. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Nisa. Apa kabar? Apa kabar, Salam Bu? sehat, Mbak. Alhamdulillah. Ibu, terakhir saya pernah bertemu sama Ibu itu tahun 2017. Mungkin Ibu tidak ingat, tapi saya sangat ingat, Bu. Di mana ya, Mbak ya? Karena itu momen yang berharga untuk saya sebagai mahasiswa hukum ya, Bu. Alhamdulillah. Di acara apa, Mbak? Di semifinal debat MPR, Bu. Oke. Ya. Waktu itu dari sekian juri saya terfokus sama Ibu karena satu-satunya akademisi di situ, Bu. Jadi bikin saya merinding, Bu. Terima kasih. Selamat bergabung Ibu di webinar kali ini. Selanjutnya ada Bapak Dr. Arifin, SHLM. Selamat pagi, Pak. Belum bergabung. Oke. Baik, pada prinsipnya kegiatan webinar kajian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini adalah bentuk dari respon akademis dari Fakultas Syariah dan Hukum melihat bagaimana dinamika terkait dengan RUU Cipta Kerja ini yang pada tanggal 2 November tahun 2020 kemudian disahkan. Bagaimana kemudian resistensi terjadi terus-menerus, dimulai dari pengajuan, kemudian perencanaan, kemudian pembahasan, pengesahan, sampai dengan diundangkan. Itu terus terjadi resistensi. Sehingga menarik untuk Fakultas Syariah dan Hukum sebagai institusi pendidikan ikut berkontribusi. Bagaimana melihat Undang-Undang Cipta Kerja ini dari kacamata akademik. Untuk itulah kami sangat bersyukur dalam situasi yang masih hangat-hangatnya undang-undangnya disahkan, kita bisa membedahnya dari kacamata hukum secara objektif yang nantinya akan disampaikan oleh Mbak Siti Rahma. Ini saya manggilnya Mbak atau Ibu ya? Mbak Ibu saja. atau Mbak ini? Mbak boleh. Oke, Mbak aja nggak ya? Masih muda soalnya. Ada Mbak Siti Rahma MH yang nanti dari YLBHI mungkin bisa menyampaikan terkait dengan problematika ataupun realitas empirik terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan tentunya kami berharap bisa mengkomparasikan bagaimana nilai-nilai realitas keadilan publik sehingga muncullah berbagai resistensi di tengah masyarakat terkait dengan undang-undang ini. Selain kita melihat bagaimana realitas publik terkait dengan keadilan dan juga fakta empirik sosial, kita juga berharap nih bisa mendapatkan pembedahan secara komprehensif nilai formil dan juga material. Dalam hal ini ada Prof. Susi. Kita tahu Prof. Susi ini sangat santer ya, kalau saya bilang itu dengan salah satu tagline-nya, bahwa jantungnya hukum itu adalah prosedural. Untuk itulah saya ingin tahu bagaimana kemudian banyak asumsi di luar sana yang mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja ini cacat formil. Undang-Undang Cipta Kerja ini cacat material. Sehingga penting untuk kita melihat secara lebih jauh. Untuk itu nanti kami mohon untuk Prof. Susi Dwi Harijanti untuk menjelaskan terkait analisis formil terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mohon izin Bu, mungkin nanti bisa juga dijelaskan, diselipkan. Karena masyarakat awam Bu, kalau saya lihat lebih familiar bukan Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal klausul dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja.
Namun masyarakat lebih familiar dengan Undang-Undang Omnibus Law. Sebenarnya apa sih Bu perbedaan antara Omnibus Law dan juga Undang-Undang Cipta Kerja? Mungkin itu Bu. Nanti dari Prof. Susi akan menyampaikan terkait dengan analisis formil. Selanjutnya sambil menunggu Bapak Dr. Zainal Arifin yang tidak kalah sibuknya dengan artis yang saat ini banyak review di televisi untuk memberikan pencerahan kepada kita dalam konstruksi hukum tentunya terkait dengan analisis material. Bagaimana sih sebenarnya muatan material dari Undang-Undang Cipta Kerja ini? Sehingga mampu kita lihat secara objektif dalam kerangka hukum. Nantinya kita bisa melihat nih, bagaimana celah-celah yang bisa dilakukan oleh para yuris muda untuk mengajukan mungkin ke Mahkamah Konstitusi, apakah bagaimana peluang dari pengujian material undang-undang tersebut, sehingga nanti kami mohon kepada Dr. Zainal Arifin SH LLM untuk menyampaikan analisisnya dalam konteks dalam konteks material Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini. Namun sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan kepada para narasumber, kepada Prof. Susi, kepada Bapak Dr. Zainal Arifin, dan juga kepada Ibu Siti Rahma MH, bahwa kegiatan ini setiap narasumber akan diberikan waktu kurang lebih 45 menit, Ibu, karena saya yakin ini pertanyaannya sudah menumpuk, Bu, karena kita sudah membuka sesi tanya jawab dari mulai diskusi ini di-launchingkan atau ditayangkan, sehingga kita akan lebih banyak melihat ulasan pertanyaan yang ada, yang muncul nih dari masyarakat yang tidak hanya berbackground hukum, dalam konteks yang lebih umum, Bu. Selanjutnya, kami juga menyampaikan kepada peserta diskusi bahwa kita akan membuka termin pertanyaan, yaitu termin 1 dan termin 2. Untuk termin 1 kita akan bacakan oleh moderator, dan termin 2 akan kita buka sesi live atau langsung, di mana peserta akan diberi kesempatan untuk langsung bertanya kepada dua pakar HTN dan juga pakar perjuangan dari YLBH ini, ada Ibu Siti Rahma. Langsung saja mungkin yang pertama, narasumber kita, Ibu Siti Rahma MH, ada materi yang akan di-share, Bu? Iya, ada Mbak Nisa. Oke. Saya share. Baik, Bu. Untuk waktu kami persilakan. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu kepada UIN atas di-launchingnya Pusat Studi Hukum dan Konstitusi CLC. Semoga sukses ke depannya. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, dan jajarannya, juga teman-teman seluruh peserta dari webinar pada pagi hari ini. Semoga semua di dalam keadaan sehat walafiat. Saya diberi tema problematika dan fakta empiris Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum mungkin nanti saya juga akan membahas beberapa substansi dari undang-undang, saya akan bercerita sedikit ya mengenai latar belakang kemudian keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ini sudah bisa dilihat ya, Mbak Nisa. Ya. Ya. Jadi kita semuanya sudah mengetahui bahwa RUU Cipta Kerja itu kemudian disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 5 Oktober. Dan sebetulnya semula jadwalnya itu adalah 8 Oktober. Tetapi karena 8 Oktober itu diagendakan ada demonstrasi besar di Jakarta, kemudian dipercepat menjadi 5 Oktober. Dan kita semua masyarakat sipil tentu saja kaget begitu, tersentak karena begitu cepatnya undang-undang ini disahkan. Di saat begitu banyak protes-protes dari masyarakat. Sebetulnya masyarakat sipil yang sejak awal menolak penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja ini berharap DPR membatalkan RUU Cipta Kerja, apalagi ini pembahasan intens dilakukan pada masa pandemi. Tapi harapan itu ternyata sia-sia dan mereka tetap saja mengesahkan. Dan draft RUU yang ternyata dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan itu ternyata bukan yang terakhir.
setidaknya terdapat 5 versi revisi ya dari undang-undang ini hingga diserahkan ke Sekretariat Negara. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya betapa setelah disahkan, jadi sebelumnya di RUU Cipta Kerja itu berjumlah 1028 halaman. Kemudian setelah disahkan pada 5 Oktober itu berjumlah 905. Kemudian berubah pada tanggal 9 Oktober menjadi 1052. Berubah lagi tanggal 12 Oktober pagi menjadi 1035. Kemudian 12 Oktober malam berubah menjadi 812. Dan terakhir 21 Oktober itu menjadi 1187 sampai pengesahannya. Nah, ini versi yang beredar di masyarakat. Sehingga kami kelompok masyarakat sipil juga agak kebingungan mana yang mau dianalisis ini. Belum selesai kita menganalisis yang 905, muncul lagi yang 1052. Belum ini selesai, muncul lagi dan muncul lagi, begitu. Sehingga sampai ada beberapa versi perbandingan ya dari yang 905 dengan yang 812. Ini sebetulnya ada contoh-contoh perubahan ya setelah disahkan di 5 Oktober, kemudian dengan versi 812 halaman. Sebagai contoh, misalnya pada definisi analisis mengenai dampak lingkungan pada 812 halaman, analisis mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan untuk dilakukan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan atas persetujuan atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Atas persetujuan pemerintah pusat atau daerah. Nah, di versi 905 itu ada perubahan ya. Jadi di 905 itu atas persetujuan pemerintah. Kemudian yang di sebelah kiri itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, ini ada contoh lagi ya, di pasal 88H. Pada versi 802 halaman itu ada penambahan ayat. Yang tadinya di 905 halaman itu hanya ada 5. Kemudian di 802 halaman itu ada 8. Jadi ada penambahan 3. Mungkin nanti Susi dan Mas Zainal bisa menjelaskan lebih lanjut bagaimana proses perubahan ini. Nah, penyusunan draft RUU itu selama ini dilakukan secara tertutup. Draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu baru bisa diakses oleh masyarakat sipil setelah pemerintah menyerahkan surpres kepada DPR pada tanggal 12 Februari 2020 untuk membahas Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. Waktu itu namanya Cipta Lapangan Kerja, belum Cipker ya, pada akhir tahun 2019 sampai awal 2020. Masyarakat waktu itu sangat kesulitan untuk mencari draft dari RUU Cipta Lapangan Kerja waktu itu yang sudah digarap sebetulnya sejak bulan akhir Oktober, kemudian November, Desember, tetapi yang beredar di masyarakat itu bukan draftnya, melainkan presentasi-presentasi atau PPT-PPT yang pada diskusi-diskusi atau seminar dilakukan oleh lembaga-lembaga atau beberapa kali oleh pemerintah, khususnya Kemenko dan Sekretariat Kabinet. Jadi masyarakat tidak pernah melihat draft itu, tetapi hanya PPT-PPT PowerPoint yang tersebar begitu. Sehingga diskusi-diskusi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil itu juga berdasarkan presentasi-presentasi PowerPoint karena belum melihat naskahnya. Sementara yang kalau saya ingin kilas balik sejenak ya tahun 2017 karena penasaran juga sebetulnya siapa yang pertama kali itu mencetuskan Omnibus Law. Nah, beberapa waktu yang lalu Menteri ATR memang mengakui bahwa ia yang mengusulkan adanya Omnibus Law. Ternyata sudah dicetuskan pada 2017 ya, di mana Menteri ATR BPN Sofyan Djalil itu menyinggung Omnibus Law
sebagai strategi untuk memangkas persoalan birokrasi yang harus dilalui investor. Waktu itu ia mengeluhkan soal bagaimana birokrasi yang kaku, yang menghambat investor yang mau masuk ke Indonesia. Tetapi pada tahun 2017 itu belum dibuat omnibus, tetapi kemudian setelah Sofyan Jalil itu mencetuskan itu menjadi wacana. Wacana omnibus terus bergerak, berjalan dari tahun 2018 sampai 2019 awal, dan kemudian barulah pada tanggal 19 Oktober 2019 Presiden Jokowi itu menyampaikan secara resmi di dalam pidatonya tentang Omnibus Law. Tapi sebelum Presiden Jokowi itu menyampaikan soal Omnibus Law, itu sebetulnya sebagai awalan Presiden pernah menerbitkan Perpres nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan perizinan berusaha. Kemudian PP nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, atau PPOSS, yang ini juga bermasalah karena di dalamnya mengatur bahwa AMDAL bisa dibuat nanti begitu setelah keluar izin dan kemudian digugat oleh kelompok masyarakat sipil ke Mahkamah Agung melalui judicial review. Kemudian Presiden juga mengeluarkan Perpres nomor 66 tahun 2020 tentang pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional. Perpres ini juga bermasalah karena akan mengancam tanah-tanah milik masyarakat adat, kemudian petani untuk kepentingan proyek strategis nasional. Beberapa awalan itu kemudian gongnya itu adalah membuat yang kemudian diperintahkan secara langsung oleh Presiden. Bahkan Presiden meminta ya supaya dalam waktu 100 hari itu sudah jadi, begitu. Begitu didorongnya, begitu didesaknya soal Omnibus Law ini. Nah, awalnya memang RUU ini bernama Cipta Lapangan Kerja. Oleh masyarakat sipil itu disingkat RUU Cilaka. Begitu. Nah, tetapi kemudian setelah diserahkan surpres dan kemudian dibahas di DPR, itu berubah nama menjadi RUU Cipta Kerja atau Ciker, atau orang-orang menyebutnya CK atau Ciptaker begitu. Nah, pada tanggal 9 Desember 2019, setelah Presiden Jokowi memerintahkan dibuatnya Omnibus Law, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga itu mengeluarkan keputusan nomor 378 tahun 2019 tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kadin untuk konsultasi publik Omnibus Law. Ini juga satu keputusan yang sangat mengecewakan masyarakat, sangat mengagetkan, karena ternyata yang masuk di dalam Satgas Omnibus Law itu sebagian adalah ketuanya sendiri adalah ketua Kadin, ya, Kamar Dagang dan Industri, Roslan Rosani, kemudian anggotanya dari 127 itu 16 orang pengurus Kadin, kemudian 22 orang itu ketua asosiasi bisnis, dan sisanya pengusaha-pengusaha yang lain juga. Dan di sana tidak ada dari masyarakat sipil, tidak ada wakil-wakil dari masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan, dan lain-lain. Nah, ternyata saya telusuri memang Kadin ini sudah mempersiapkan diri, ya, tim Kadin untuk yang kemudian itu diakomodasi. Memang mereka sudah mempersiapkan timnya sendiri. Ini memang sangat ya. Kalau kita lihat bagian besar anggota itu adalah pengusaha. Demikian juga banyak para menteri di jajaran pemerintahan juga para pengusaha. Sehingga pembuatan Omnibus Law itu syarat dengan konflik kepentingan. Kita lihat tentang kode etik DPR menyebutkan bahwa anggota DPR itu harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan
kepentingan pribadi, parpol, dan atau golongan. Menyampaikan apabila terdapat kepentingan pribadi yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas. Begitu juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan itu juga telah mengatur secara jelas mengenai konflik kepentingan. Di pasal 42 ya, bahwa pejabat pemerintah yang berpotensi memiliki konflik kepentingan itu dilarang menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan. Juga semangat untuk memerangi konflik kepentingan itu tercantum pada pasal 2 TAP MPR nomor 11 MPR 98 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tetapi alih-alih menghadapi protes-protes masyarakat mengenai Omnibus Law, proses penyusunannya, dan juga kritik terhadap Satgas, pemerintah justru melakukan pendekatan represif ya untuk memuluskan Omnibus Law, dan ini merupakan ancaman yang intimidatif bagi masyarakat sipil. Gitu. Jadi waktu itu cukup mengagetkan juga. Gitu. Nah, saya akan melihat kembali sebenarnya bukan 12 tapi lebih ya, ada 14 kalau nggak salah. Jadi ini saya sebut sebagai skandal pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja karena memang penuh dengan skandal gitu. Yang pertama, naskah RUU ini disembunyikan saat pembahasan di pemerintah, seperti yang saya ceritakan tadi, masyarakat sipil tidak pernah tahu itu ada di mana. Kemudian naskah Omnibus Law disusun oleh Satgas Omnibus Law yang berisi 127 kepentingan seperti yang tadi. Prosesnya tidak normal, tertutup, pengusaha sebagian besar. Kemudian sidangnya dilakukan di hotel-hotel mewah, begitu. Bahkan ada yang menggunakan uang pribadi anggota dewan. Itu juga konflik kepentingan juga. Kemudian pembahasan pada tingkat 2 itu dibuat saat naskah final RUU ini belum jelas dan tidak dibagi ke anggota DPR. Kemudian pembahasan tingkat 2 tidak disebutkan di dalam undangan sidang tanggal 6 Oktober 2020. Yang DPR kemudian menyusupkan klaster pajak di akhir persidangan, yang itu tidak ada di naskah akademik. Dan seperti tadi disampaikan Pak Wakil Rektor, juga pembahasan dikebut hingga tengah malam, di mana ini jarang terjadi sebelumnya. Dan meski ada yang positif COVID anggota dewan, tetapi sidangnya tetap dilanjutkan. Gitu. Kemudian yang menarik ini pembahasan tingkat 2 itu hanya dihadiri oleh 308 dari total 575 anggota dewan yang hadir baik secara fisik maupun virtual. Artinya 257 legislator tidak menghadiri. Kemudian sidang penutupan itu direncanakan tanggal 8 Oktober, kemudian setelah ada rencana aksi besar, diajukan menjadi tanggal 5 Oktober. Kemudian draft RUU itu dibuat tanpa kajian atau naskah akademik terlebih dahulu. Ini terungkap di Pengadilan Tata Usaha Negara yang teman-teman masyarakat sipil menggugat surpres, di mana pemerintah mengakui membuat draft RUU itu bersamaan dengan naskah akademik, yang mana ini tentu saja bertentangan dengan undang-undang. Kemudian anggota dewan yang hadir pada saat pengesahan itu tidak mendapat salinan fisik. Bahkan sidang mematikan mikrofon anggota dewan yang menolak. Kemudian sidang dilakukan pada masa reses, dan balik mengatakan naskah masih diperbaiki. Artinya saat pengesahan naskah final itu. Nah, ini berkaitan dengan sidang pada masa reses ya. Pasal 81 Undang-Undang MD 3, anggota DPR ini berkewajiban ya untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Kemudian menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Yang dimaksud dengan kunjungan kerja secara berkala adalah kewajiban anggota DPR ya untuk bertemu dengan konstituen secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen itu dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPR. Kemudian huruf K-nya ya, pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis
itu disampaikan kepada pemilih di daerah pemilihannya pada setiap masa reses dan masa sidang melalui perjuangan politik yang menyangkut aspirasi pemilihnya, begitu. Jadi terhadap undang-undang. Menanggapi ketertutupan dari pemerintah, masyarakat itu banyak bergerak dan ada beberapa organisasi yang terbentuk, tapi salah satu organisasi yang besar dan bersifat cair itu bernama Koalisi Fraksi Rakyat Indonesia atau FRI, yang anggotanya terdiri dari mahasiswa, kemudian organisasi non pemerintah, ada akademisi, banyak sekali di sini. Dan kemudian mereka mulai menyusun perlawanan-perlawanan anti kekerasan. Yang pertama tentu saja menggalang diskusi mengenai apa yang dibicarakan di Omnibus Law. Seperti apa Omnibus Law? Untuk siapa Omnibus Law? Ada apa di balik Omnibus Law? Kemudian bahkan mengirim somasi ke DPR mengenai pembahasan itu supaya dihentikan. Kemudian menggalang dukungan-dukungan kepada akademisi, menggalang petisi akademisi, konferensi akademisi, kemudian membuat petisi-petisi hingga audiensi dan demonstrasi. Audiensi yang besar dan demonstrasi dilakukan juga bersama-sama dengan masyarakat petani dan Gebrak pada sekitar Agustus 2020 untuk meminta DPR itu menghentikan proses pembahasan RUU Cipta Kerja pada waktu itu sampai kemudian mereka diterima di audiensi. Nah, saat audiensi itu perwakilan DPR yang menerima itu berjanji akan menghentikan pembahasan itu, begitu. Tapi ternyata tidak dihentikan. Justru mereka maraton ya, terus-menerus secara intens itu membahas DIM, begitu. Juga melalui ruang-ruang virtual yang disiarkan juga, tetapi kita hanya baru mendapat linknya itu beberapa saat sebelum itu dimulai. Dan ketika masyarakat itu protes, mengkritik ya terhadap substansi dari Omnibus di dalam ruang-ruang virtual itu, kemudian ada juga yang dikeluarkan dari ruang virtual, kemudian ditutup begitu. Nah, satu hal yang kita lakukan itu adalah menggugat surat presiden tentang dimulainya pembahasan Omnibus Law, ya. Jadi masyarakat sipil itu yang diwakili oleh YLBHI, KPA, kemudian Jatam Merah Johansyah, begitu, itu menggugat pada tanggal 30 April 2020 mengenai surpres yang dikeluarkan pada tanggal 12 Februari 2020. Dan kami memandang bahwa surpres ini bertentangan ya dengan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan gugatan mulai diperiksa pada 19 Mei 2020 dan baru saja pada tanggal 19 Oktober 2020 Majelis Hakim di PT UN Jakarta itu memutus gugatan ini. Kami menghadirkan, para penggugat ini menghadirkan banyak saksi, diantaranya Nining Elitos dari Kasbi, kemudian Nur Hidayati dari Walhi, Ruka Sombolinggi dari Aman, Iswan KSPI, dan juga 3 orang ahli, yaitu OC Madril dari UGM, Bivitri Susanti dari STHI Jentera, dan Sandra Muniaga dari Komnas HAM. Pada intinya, para saksi ini menerangkan bahwa selama proses ya dibuatnya draft oleh pemerintah, tidak ada masyarakat yang dilibatkan, baik itu dari Kasbi, Walhi, Aman maupun KSPI. Padahal itu nanti akan berdampak, yang mereka buat akan berdampak bagi masyarakat adat, bagi petani, bagi buruh. Gitu. Dan kesaksian para ahli itu ya menyatakan bahwa surpres adalah objek perkara PTU yang bisa digugat di PTU. Kemudian Presiden selaku tergugat yang diwakili Jaksa Pengacara Negara itu juga menghadirkan 3 saksi fakta, yaitu dari Kemenko Perekonomian, Kemenkumham, dan Kementerian Sekretariat Negara. Dan mereka lah yang menerangkan bahwa memang draft RUU itu dibuat bersamaan dengan naskah akademik. Pada akhirnya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena PT UN Jakarta dianggap tidak dapat mengadili perkara tersebut. Ya.
Jadi gugatan itu salinan amar putusan itu disampaikan melalui online, begitu. Kemudian para penggugat sudah menyatakan banding pada hari Senin kemarin. Jadi ini sebetulnya proses di PT UN itu sudah berjalan seperti biasa begitu ya. Ada sidang berjalan 6 bulan, mendatangkan semua saksi, bahkan penggugat menyerahkan lebih dari 90 bukti tertulis disertai dengan saksi-saksi. Tapi ternyata putusan hakim itu menyatakan gugatan tidak terima karena PT UN tidak berwenang mengadili perkara ini. Begitu. Nah, seharusnya ini kan diputus di awal ya, di putusan selah maupun di pemeriksaan persiapan. Nah, kemudian saya akan masuk beberapa pembahasan soal RUU ya, soal substansi undang-undangnya. Nah, kalau dari naskah akademiknya, ini mungkin sudah dibahas banyak orang bahwa kajian naskah akademik ini minim ya, naskah akademik ini minim kajian empiriknya, dan ilmu atau teori-teori yang digunakan, khususnya teori-teori ekonomi, saya menyetir Pak Rimawan dari UGM, itu sudah usang teori-teori yang lama, padahal ada yang baru-baru juga. Gitu. Kemudian menggunakan referensi yang sangat sedikit dan tidak beragam, hanya ada 9 buku, 5 jurnal, 1 tesis, 1 kamus, 12 website, dan yang paling banyak adalah undang-undang, yaitu 52. Sehingga sangat tidak layak untuk membuat naskah undang-undang yang lebih dari 1000 halaman. Kemudian dibuat bersamaan dengan draft RUU. Di dalam ruang lingkup dalam undang RUU CK yang kemudian juga sampai disahkan undang-undang menjadi undang-undang itu ada 10. Memang awalnya ada 11 klaster begitu ya, tetapi dalam ruang lingkup saya hitung ada 10. Ada angka A sampai J, yaitu peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, ketenagakerjaan, kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM serta perkoperasian, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan percepatan PSN, juga pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi. Dan klaster ini, kalau di undang-undangnya tidak ada istilah klaster ya. Klaster ini istilah saja yang ada di luar disampaikan. Itu tidak berubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja baik versi 905, 1052, 1035 dan versi 812. Begitu. Jadi kalau teman-teman lihat itu sistematika Undang-Undang CK itu terdiri dari 186 pasal di dalam 15 bab, di mana ini mengubah 941 pasal, menghapus 184 pasal, menambah 112 pasal dari 76 undang-undang yang berlaku, serta mencabut dan menyatakan tidak berlaku 2 undang-undang. Nah, meski hanya terdiri dari 184 pasal, tapi setiap pasal terdiri dari beberapa subpasal. Rata-rata tiap pasal terdiri dari 6 hingga 10 subpasal. Bahkan ada subpasal yang berisikan 68 angka ataupun 90 angka. Maka meski terdiri dari 186 pasal, tapi sangat tebal ya, 1187 halaman. Bagi masyarakat, apalagi yang belum pernah membaca Undang-Undang Cipta Kerja, itu mungkin akan kesulitan. Karena mencari indeks Undang-Undang Cipta Kerja ini, angka dan hurufnya saling bertumpuk sehingga nampak tidak berurutan. Tidak seperti undang-undang lain yang dibuat di Indonesia. Misalnya ya, jika kita ingin mencari pasal 63 Undang-Undang CK tentang perubahan Undang-Undang Rumah Sakit, maka bisa saja orang itu akan tersesat di pasal 63-nya Undang-Undang PPLH yang berada di halaman 88, bukan 63-nya Undang-Undang CK di halaman 454. Mungkin pembuat RUU berusaha untuk membuatnya berurutan, tapi karena isinya amandemen pasal-pasal, maka jika mencari suatu aturan yang sudah diamandemen itu tidak ketemu, ya, tidak pernah tahu kita kapan pasal yang mengatur perubahan itu akan berakhir kan, dan kemudian berganti dengan pasal yang baru lagi. Penulisan perubahan juga menyulitkan ya. Misalnya jika kita ingin menuliskan perubahan pasal
153 ayat 2 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berada pada pasal 89 angka 41 itu sebagai bagaimana sebaiknya menulisnya? Apakah pasal 89 angka 41 atas perubahan pasal 193 gitu? Ini akan sangat panjang gitu ya. Nah, jadi akan membingungkan dalam satu pasal tersebut ada beberapa ayat yang diubah ya, sehingga orang tidak bisa merujuk secara langsung apakah yang dimaksud itu adalah ayat 1 atau ayat 2-nya. Saya akan menyampaikan beberapa catatan pada bidang SDA dan sedikit di ketenagakerjaan karena yang ketenagakerjaan sudah banyak dibahas gitu ya. Jadi ini di bab 3 ya, soal peningkatan ekonomi investasi dan kegiatan berusaha. Peningkatan ekonomi, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha itu dilakukan melalui beberapa hal, yaitu penerapan perizinan berbasis resiko, kemudian penyederhanaan persyaratan dasar perizinan usaha, pengadaan tanah dan pemanfaatan lahan, kemudian penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan penyederhanaan persyaratan investasi. Yang pertama dulu ini perubahan rezim izin menjadi perizinan berusaha berbasis resiko. Hal ini dilakukan itu berdasarkan penetapan tingkat bahaya dan potensi bahaya pada kesehatan, keselamatan lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya. Jadi menurut undang-undang ini, potensi bahaya itu dikategorikan sebagai tidak pernah terjadi, jarang terjadi, pernah terjadi, atau sering terjadi, begitu. Nah, dari situlah kemudian ditetapkan mana yang risiko rendah, mana yang risiko menengah, dan mana yang tinggi. Begitu. Jadi teman-teman bisa melihat pada bagian kedua pasal 7 sampai 12. Kalau ditetapkan bahwa ini adalah perizinan berusaha berisiko rendah, akan diberikan nomor induk berusaha atau NIB. Kalau yang menengah rendah, NIB plus sertifikat standar. Begitu juga menengah tinggi, NIB plus sertifikat standar. Hanya yang berisiko tinggi lah yang itu NIB plus izin. Tapi sekali lagi penentuan kegiatan ya, mana-mana kegiatan yang berisiko rendah, menengah, dan tinggi, dan juga tata cara pengawasannya itu belum final karena akan diatur lebih lanjut di dalam PP. Nah, di dalam PP ini pemerintah akan bisa menentukan menurut mereka gitu ya, bisa terjadi hal yang lain yang diatur di sini. Nah, untuk menentukan perizinan berbasis risiko itu harus ada prasyarat tentunya ya. Nah, ini meragukan apakah syarat-syarat itu sudah dipunyai oleh Indonesia, menyangkut data kepemilikan yang terkualifikasi, database yang komprehensif, statistik, transparansi sistem kalkulasi, dan juga penegakan hukum. Kemudian bagian penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha itu dilakukan melalui kegiatan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Ada di pasal 17 sampai 18, pasal 21 dan pasal 30 Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ini kemudian mengubah Undang-Undang Penataan Ruang, penataan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, juga Undang-Undang tentang Kelautan dan Informasi Geospasial. Saya akan mulai dulu dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Ada hal-hal yang di dalam ketentuan ini itu sangat memanjakan pengusaha, begitu. Misalnya teman-teman bisa lihat di pasal 15 ayat 1, dalam hal pemerintah daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR, pelaku usaha itu mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kepada pemerintah pusat secara elektronik. Setelah memperoleh persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pelaku usaha sudah dapat langsung melakukan usahanya. Begitu. Nah, perizinan itu didapatkan berdasarkan penilaian subjektif dari pemerintah pusat ya, tanpa melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak gitu. Jadi kalau Pemda belum menyusun, itu si pelaku usaha itu bisa mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kepada pemerintah secara elektronik begitu. Dan kemudian langsung melaksanakan kegiatan usahanya.
Kemudian soal izin pemanfaatan ruang ya, di mana izin pemanfaatan ruang yang diatur dalam pasal 1 angka 32 itu diganti dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, apa akibatnya? Jadi penghilangan izin pemanfaatan ruang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu berarti ancaman pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang itu secara otomatis hilang. Kemudian di penataan ruang juga ada sentralisasi ya. Jadi pasal 9 itu menyebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang itu dilakukan oleh pemerintah pusat, padahal sebelumnya dilakukan oleh menteri. Sedangkan tugas dan tanggung jawab berikutnya diatur dalam peraturan pemerintah. Demikian juga banyak sekali kewenangan pemerintah oleh pemerintah pusat ya, atau diatur ulang oleh pemerintah pusat sehingga wewenang pemerintah daerah itu semakin kecil, menyempit dan terbatas. Undang-Undang Cipta Kerja itu juga menghapus pasal 49, 50 sampai 54 Undang-Undang Penataan Ruang. Dengan kata lain, seluruh kewenangan penataan ruang di tingkat kecamatan hingga perdesaan itu dihilangkan. Nah, pasal-pasal ini yang dihapus itu akan berimplikasi pada hilangnya kewenangan penyelenggaraan pembangunan perdesaan oleh pemerintah kabupaten hingga desa, sebagaimana diamanatkan pasal 83 sampai 85 Undang-Undang tentang Desa. Begitu. Kemudian saya beralih ke Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini pasal-pasal yang bermasalah yang saya sampaikan. Di pasal 74, Undang-Undang Cipta Kerja ini mengurangi hukuman penjara bagi korporasi pelanggar ketentuan pemanfaatan ruang. Kalau dari sebelumnya itu dikenakan pemberatan 3 kali dari pidana, itu hanya menjadi 1/3 kali dari pidana denda. Gitu. Undang-undang sebelumnya itu lebih detail ya, membahas kegiatan apa saja yang bisa dikenakan pidana dan denda, sedangkan di Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya membahas yang tidak memiliki izin dengan pidana ringan. Begitu. Sedangkan pengenaan sanksi administratif disebutkan pada pasal 16A dan 71 ya, para pelanggar pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi perizinan berusaha itu hanya dikenai sanksi administratif. Begitu. Juga ada penambahan klausul tentang zonasi kawasan strategis nasional tertentu sebagai upaya untuk memanfaatkan kawasan pesisir dengan dalih kawasan strategis nasional. Begitu. Jadi penataan dan pemanfaatan ruang itu juga tergantung selera pemerintah pusat ya dalam rangka investasi itu. Bisa dilihat di pasal 17A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis yang belum terdapat dalam alokasi ruang dan atau pola ruang dan atau rencana zonasi, perizinan berusaha itu tetap bisa diberikan oleh pemerintah pusat. Begitu. Nah, kemudian jika melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang yang bersifat strategis dan belum dimuat, juga yang perlu ditetapkan Pemda, pemanfaatan ruang bisa tetap dilaksanakan. Ya, jadi ini pasal yang menurut saya seenaknya sendiri ya untuk penataan ruang ya. Jadi kalau belum diatur, belum ditetapkan tetap bisa begitu padahal belum diatur. Kemudian juga pasal 22A ya, pemanfaatan ruang perairan pesisir yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan tidak termasuk kebijakan nasional yang bersifat strategis diberikan dalam bentuk penyesuaian ruang laut. Ini menurut saya juga rawan terjadi abuse of power di sini ya. Karena tidak termasuk dalam kebijakan nasional. Mohon izin nih, Mbak Rahma. Ya. Mohon izin memotong nih. Durasinya kita 5 menit lagi ya Mbak ya. Untuk konteks yang pertama ini, monggo disampaikan 5 menit lagi Mbak. Karena ini sangat menarik kalau ngeliat problematika ini akan dilanjut nanti di diskusi ya Mbak ya. Karena sudah banyak pertanyaannya sudah masuk nih Mbak. Monggo Mbak dilanjut untuk 5 menit ke depan. 5 menit ya, oke. Nah ini yang sering dibicarakan soal lingkungan hidup ya. Jadi ada beberapa ketentuan prinsip di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup yang dihapuskan ya. Di antaranya AMDAL, partisipasi masyarakat dalam AMDAL, izin lingkungan, pembuangan limbah B3, sanksi dan juga penghilangan prinsip strict liability. Begitu. AMDAL itu direduksi di sini ya. Masih ada tetapi dia direduksi. Kalau dulu ada komisi penilai AMDAL,
kalau di RUU Cipta Kerjanya itu tidak ada lembaga uji kelayakan, tapi kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja ada lembaga uji kelayakan. Dan itu masyarakat yang terkena dampak ya, itu diangkat, partisipasi masyarakat dan organisasi putusan kelayakan lingkungan hidup hanya ditetapkan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja hanya membatasi peran masyarakat yang terkena dampak langsung ya di dalam penyusunan AMDAL, dan tidak dijelaskan siapa masyarakat yang terkena dampak langsung. Begitu. Demikian juga hak masyarakat untuk mengajukan keberatan atas dokumen AMDAL ini dihapuskan, dan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap itu juga dihapuskan. Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun AMDAL itu dipindahkan pengaturannya di dalam PP, tidak lagi dalam undang-undang. Kemudian penghapusan izin lingkungan, gitu, sehingga menutup kesempatan masyarakat untuk menggugat izin lingkungan di pengadilan. Dan jika persetujuan lingkungan nanti dicabut, kamu di sini aja, nanti tak pinjemi. Yang diberikan adalah persetujuan lingkungan, itu tidak ada dampaknya pada izin usaha, begitu. Pengumuman permohonan dan keputusan izin lingkungan, yang sekarang pengumumannya dilakukan dengan cara elektronik begitu ya. Kemudian soal limbah B3. Limbah B3 pengelolaannya jika sebelumnya merupakan kewenangan Pemda itu dikembalikan kepada pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah hanya kebagian fungsi sampingan seperti memfasilitasi pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan dan lain-lain. Begitu. Dan orang yang tidak dapat melakukan sendiri pengelolaan limbah itu dapat menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain. Begitu. Nah, anehnya membuang limbah B3 tanpa izin itu bukan tindak pidana. Jadi hanya dikenai sanksi administratif. Begitu juga penerapan sanksi administratif di dalam persoalan lingkungan itu dikenakan pada pencemar, perusak lingkungan, menyusun AMDAL tanpa sertifikat, dan juga melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, air, laut, baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Jadi ada pengampunan kejahatan serius dan berdampak luas ya di sini. Begitu. Jadi sanksi pidana itu adalah pilihan kedua setelah sanksi administratif ya, sehingga akan sulit menentukan siapa aparat hukum yang akan memproses perkaranya. Jadi ini di pertanian itu juga ada alih fungsi ya lahan. Kemudian ada sentralisasi pengadaan benih unggul, sedangkan masalah-masalah di Undang-Undang Kehutanan berkaitan dengan pengukuhan kawasan hutan, begitu, yang mengancam kehidupan petani dan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Kemudian di Undang-Undang Kehutanan ya, itu juga menghapus luas minimal kawasan hutan seluas 30% dari daerah aliran sungai, begitu. Padahal sebelumnya di Undang-Undang Kehutanan sebelumnya itu luas kawasan itu harus dipertahankan 30%, begitu. Kemudian juga menghilangkan persetujuan DPR di dalam perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Nah, akibatnya adalah hilangnya hak masyarakat dan masyarakat lokal, gitu. Di pangan juga begitu, karena yang menjadi fokus itu adalah impor pangan, begitu, dan ini akan mengancam para petani. Kemudian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan itu dimungkinkan, dan juga penghapusan sanksi pidana ya bagi penimbun atau penyimpan pangan dalam jumlah maksimal, begitu. Nah, ini satu yang penting lagi adalah soal pengadaan lahan. Kurang berapa menit, Mbak? Jadi ada tanah kas desa. Itu ada banyak objek ya yang bisa menjadi objek pengadaan lahan ya. Jadi ada tanah kas desa, tanah wakaf, kawasan hutan, semuanya bisa masuk ke situ. Ada peruntukan penambahan 6 peruntukan kawasan juga untuk pengadaan lahan, dan juga ketidakhadiran masyarakat di dalam konsultasi, begitu. Jadi masyarakat tidak ada tidak diakomodir ya keberatannya di dalam konsultasi, gitu.
Demikian juga pengadaan tanah di bawah 5 hektar. Gitu. Ya, mungkin itu saja. Jadi ini pengadilan, satu lagi ya, pengadilan wajib menerima konsinyasi untuk pengadaan tanah juga. Nah, di bagian pertanahan ini ada banyak juga ya, tapi nanti kita diskusi aja. Ada persoalan bank tanah, kemudian HPL, pemanfaatan ruang di atas dan di bawah tanah, tarusun untuk orang asing, juga HGU di atas HPL. Nah, khusus terkait dengan pertanahan itu tidak ada pasal yang diubah, begitu. Tapi dia semuanya melanggar prinsip-prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Dulu ada RUU Pertanahan, tapi karena RUU Pertanahan di drop, semua isinya kemudian dimasukkan ke dalam Undang-Undang Ciptaker, seperti itu. Ya, ini nanti kita bahas di diskusi ya, karena waktunya sudah berakhir. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Untuk materi pertama, terkait dengan problematika Undang-Undang Cipta Kerja ini, khususnya kita melihat dari realitas empirik yang ada dan bagaimana melihatnya dari kacamata realitas keadilan publik. Dengan melihat realitas keadilan publik yang ada, kalau kita mendengar pemaparan dari Mbak Rahma ini,